Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Tuhan Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah, yang ditulis oleh Malik Al-Bukhis dan Luqman Al-Hakim. Oke, kita mulai saja untuk membacanya. Pilih cara yang mudah atau sulit. Ketika kegagalan terus-menerus menyapa, asa pun patah dan muncul pikiran untuk menyerah saja. Gagal lagi. Entah mengapa di kehidupan ini kita sangat akrab dengan kegagalan. Ingin mewujudkan cita-cita tetapi gagal. Ingin memiliki karir yang mentereng seperti yang dimiliki orang-orang, gagal juga. Ingin punya harta benda yang bisa dibanggakan, masih juga belum bisa terbeli. Ingin memiliki kehidupan yang indah bersama orang yang kita cintai, gagal juga. Bahkan ingin bertobat dan ingin mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita gagal. Buset, apa kita ini memang ditakdirkan untuk selalu gagal dalam kehidupan kita ya? Gagal sekali atau dua kali mungkin itu wajar. Namun bila kita selalu menemui kegagalan, hal itu benar-benar membuat diri kita merasa lelah. Ketika kegagalan terus-menerus menyapa, asa pun patah dan muncul pikiran untuk menyerah saja. Siapa sih yang tak dibuat kecewa dengan kegagalan? Hati ini terasa sangat pedih. Kita merasa sudah memberikan ikhtiar terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Namun tetap saja upaya kita itu berakhir sia-sia. Kita pun sedih, ingin menangis. Sejujurnya juga terselip rasa marah di dalam dada. Mengapa orang lain bisa memiliki karir yang hebat? Teman-teman kita juga sudah memiliki rumah dan mobil yang mewah. Malahan ada yang punya suami ganteng bak aktor Korea dan istri cantik nan solihah bak bidadari. Ada pula di antara mereka yang memiliki anak-anak lucu serta menggemaskan. Tuhan, kapan giliranku untuk meraih kebahagiaan seperti itu? Begitulah teriak kita dalam hati. Sulit sekali menyingkirkan perasaan iri di dalam hati. Apakah Allah membenciku? Apakah Allah tidak mendengar doa-doaku? Apakah ada kesalahanku di masa lalu yang membuat Allah masih marah kepadaku hingga kini? Atau ini semua karena Allah hanya tak sayang saja padaku? Sukar untuk dihindari. Kita pun terjebak pada pikiran berburuk sangka kepada Allah. Kita benar-benar telah kehilangan akal. Dalam diri kita berteriak, "Ya Allah, tunjukkanlah kesalahan apa yang telah aku perbuat hingga Engkau menghukumku memiliki kehidupan seperti ini." Tetapi tak ada jawaban dari atas sana. Tinggallah kita terpuruk menjalani kehidupan kita sendiri, terseok-seok menjalani sisa-sisa hari tanpa semangat. Tak ada lagi asa besar yang digantungkan untuk masa depan. Yang ada kini hanya tinggal keinginan untuk berputus asa. Haruskah aku menyerah? Jika Allah tak lagi mendengarkan doa-doa kita dan tak kunjung mengabulkan keinginan-keinginan kita, apakah itu pertanda bahwa Allah sudah tak sayang kepada kita? Lalu kepada siapa kita harus mengadu? Janji Allah untuk selalu menyayangi hambanya. Tidak bisa dipungkiri, saat kita merasa kehidupan sedang memusuhi kita, kita kerap merasa Allah Ar-Rahman menjauhi diri kita. Kita tak lagi merasa disayang oleh Allah. Apa benar seperti itu? Sebenarnya sih itu hanya perasaan kita saja, kawan. Allah Azza wa Jalla telah berjanji untuk memberikan rasa kasih-Nya yang besar untuk semua makhluk-makhluknya. Hanya saja kita kurang bersabar. Mulut kita terlalu mudah mengeluh setiap kali mengalami kesulitan hidup. Karena memang begitulah sifat manusia. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir.
kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang tetap mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-22. Akuilah bahwa kita manusia memang terlahir dengan sifat cengeng, gampang mengeluh saat mengalami kesusahan. Itulah sebabnya saat sedang susah, kita langsung mengira Tuhan telah meninggalkan kita. Bukan begitu. Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Coba kita pikirkan, apa ibu kita tega melihat kita berada dalam kesulitan? Tentu tidak. Apakah ibu kita suka melihat kita dalam kesengsaraan? Tidak. Ibu kita adalah orang yang paling menyayangi kita di dunia ini. Beliau siap sedia mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita di dunia. Ibu rela kita merenggut kenikmatan tidurnya demi bisa menyusui kita. Ibu pun rela menahan laparnya agar kita bisa memperoleh makanan yang layak. Tidakkah kita melihat ibu kita rela berpakaian lusuh dan itu saja, asalkan kita bisa membeli pakaian yang baru dan bagus. Ibu bahkan menahan diri tidak pergi perawatan ke salon agar kita bisa membayar uang sekolah. Saat ada orang yang hendak menyakiti kita, ibu siap membela kita bak singa yang terluka. Bahkan terkadang meski sudah tahu kita anaknya yang bersalah kepada orang lain, ibu pun mati-matian membela diri kita. Itulah besarnya rasa sayang ibu kepada kita. Jika kasih sayang ibu kepada kita saja begitu besar, maka bayangkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya. Ada sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai hal ini. Beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Ketika ia akhirnya berhasil menemukan bayinya, ia pun memeluk erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin, demi Allah, selama dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Bila seorang ibu tak tega membiarkan anaknya berada dalam kesulitan, apalagi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah pastinya juga tak tega melihat kita berada dalam kesulitan hidup. Sadarilah bahwa Allah tak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apa yang kita lihat sebagai kesulitan hidup sesungguhnya mengandung sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk dipetik hikmahnya. Kesulitan hidup itu ditimpakan kepada kita bukan untuk membuat kita bertambah sengsara, melainkan untuk mengajarkan banyak kebaikan, agar kita kemudian berkembang menjadi insan yang lebih baik lagi. Seperti dulu ketika ibu membiarkan kita belajar berjalan, lalu terjatuh, kita mungkin menangis, tetapi ibu terus memberi semangat agar kita mampu bangkit sendiri, lalu mulai berusaha belajar berjalan lagi. Apakah itu berarti ibu tak sayang lagi pada kita? Tentu saja ibu sayang kepada kita. Hanya saja ibu membiarkan kita terjatuh dan menangis agar kita mampu belajar berjalan secara mandiri. Begitu pula kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Mengapa kita masih meragukan kasih sayang Allah kepada kita? Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Apapun yang tak membunuhmu hanya akan membuatmu bertambah kuat. Kita mungkin sering sekali mendengar nasihat itu. Masalah-masalah yang datang di kehidupan kita, asalkan tak membunuh kita, nantinya masalah-masalah itu justru akan membuat kita bertambah kuat.
Anggaplah masalah-masalah itu sebagai bentuk latihan yang sengaja Allah berikan agar kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang kuat. Setiap manusia memang memiliki pilihan garis takdir di tangannya sendiri. Saat kita bertemu dengan masalah, ingatlah bahwa kita selalu memiliki dua pilihan, yaitu cara yang mudah atau cara yang sulit. Pilihan cara yang mudah yaitu menyerah. Setiap bertemu masalah, kita dengan mudah bisa memilih untuk menyerah, karena ini adalah cara termudah menghadapi masalah. Itu sebabnya ada banyak sekali orang yang memilih untuk menyerah setiap kali bertemu dengan masalah. Mereka lebih memilih lari dari masalah ketimbang menghadapinya. Bagaimana dengan cara yang sulit? Cara yang sulit inilah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki cara yang sulit berarti kita memilih untuk selalu bangkit setiap kali dipukul bertubi-tubi oleh masalah hidup. Kita memang merasakan sakit, sedih atau kecewa. Itu wajar, namun kita tak pernah menyerah. Kita selalu bangkit untuk mencoba sekali lagi menaklukkan masalah, bukan karena kita merasa kuat, tetapi karena kita selalu merasa Allah yang Maha Perkasa selalu ada untuk membackup kita. Saat kita sedang diterpa masalah, bersegeralah lari kembali kepada Allah Ta'ala. Dunia dan segala isinya merupakan milik Allah Azza wa Jalla. Tak ada satupun masalah yang tak bisa diselesaikan olehnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka segera berlarilah kalian kembali menuju Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Jika saat ini kita merasa tangan-tangan Allah tidak segera terjulur untuk membantu kita bangkit, sadarilah hal itu bukan karena Allah tak menyayangi kita, melainkan karena mungkin ada pelajaran yang terlebih dahulu harus kita petik dari setiap masalah hidup yang kita alami. Biasakanlah diri kita untuk selalu merenung dan mencari hikmah di balik setiap peristiwa dalam hidup. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang sedang mengajarkan sebuah ilmu yang akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Memilih cara yang sulit berarti kita bersedia belajar dari semua kegagalan-kegagalan hidup, mencari tahu apa yang menjadi penyebab kegagalan itu dan bersedia memperbaiki diri agar kegagalan dan kesalahan itu tidak terulang di masa depan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kualitas diri kita. Ingat, bukan banyak atau sedikit masalah yang menentukan kebahagiaan hidup kita, melainkan pilihan kita dalam menyikapi masalah-masalah itulah yang akan menjadi penentu kebahagiaan hidup kita. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.